Jagadmu miring karena lupa asal. Bersihkan tanahmu bukan hanya dengan air dan bunga, tapi dengan hati dan perilaku. Di Desa Watuwesi, sebuah desa tua yang terletak di kaki perbukitan selatan Yogyakarta, masyarakat masih memegang teguh adat leluhur. Setiap tahun, saat bulan Sura tiba, mereka mengadakan ruatan bersih desa untuk menolak bala dan membersihkan energi buruk. Tahun ini, ruatan dirasa lebih penting dari biasanya. Rentetan musibah melanda desa panen gagal, warga sakit mendadak, dan mimpi-mimpi buruk menimpa anak-anak. Ki Damar, sesepuh desa, mengatakan bahwa sesuatu dari masa lalu mungkin telah terganggu. Di antara persiapan tumpeng, sesajen, dan wayangan semalam suntuk, Ki Damar memberi pesan aneh kepada para pemuda, jika nanti malam ada tamu tak dikenal datang, jangan diganggu, biarkan ia menyaksikan. Pukul 8 malam, pertunjukan wayang dimulai. Dalang kondang Ki Karta membawakan lakon Semar Membangun Kahyangan, kisah tentang Semar membangun kembali tatanan jagad yang kacau. Warga berkumpul di lapangan, suasana hikmat. Menjelang tengah malam, angin tiba-tiba berhenti, gamelan mendadak fals, dan lampu petromak berkedip pelan. Ki Karta terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba memainkan tokoh Semar dengan sangat dalam, seolah dirasuki. Dari kerumunan, seorang lelaki tua tak dikenal berdiri di bawah pohon beringin. Ia mengenakan kain putih kusam, rambutnya putih panjang, matanya dalam dan bersinar. Tak ada yang melihatnya datang. Anak-anak yang menatapnya langsung menunduk gemetar. Ki Damar yang melihat sosok itu hanya menunduk dalam dan berbisik, "Semar rawuh." Pagi harinya, warga gempar. Sejumlah sesajen yang disiapkan semalam di pelataran pohon randu alas hilang tanpa jejak, kecuali satu lembar daun pisang bertuliskan aksara Jawa kuno yang tak bisa dibaca sembarangan. Ki Damar memanggil Mbah Tulus, seorang juru aksara tua, yang membaca tulisan itu dengan lirih. "Jagad miring, Semar nedah, sak durung ngelintang rubuh. Jagad miring, Semar muncul, sebelum bintang jatuh." Beberapa warga mulai mengalami mimpi melihat sosok Semar duduk di lumbung padi, tersenyum namun matanya menangis. Seorang anak kecil berkata ia diberi bunga melati oleh lelaki tua itu dan diminta menyimpannya. Ki Damar yakin ruatan ini bukan ruatan biasa, ada sesuatu yang harus dipulihkan dan Semar hadir sebagai peringatan. Ki Damar memimpin tirakat di sendang tua yang diyakini sebagai tempat pertapaan leluhur desa. Malam itu, ia membawa beberapa pemuda untuk bermeditasi dan meminta petunjuk. Dalam hening malam, terdengar suara gamelan halus dari kejauhan, padahal desa dalam keadaan sunyi. Salah satu pemuda melihat bayangan lelaki tua berjalan perlahan di permukaan air sendang. Ki Damar memasuki kondisi semadi dalam, dan bertemu secara ruhani dengan Semar dalam bentuk cahaya putih dengan senyum yang menenangkan namun tegas. "Jagadmu miring karena lupa asal. Bersihkan tanahmu bukan hanya dengan air dan bunga, tapi dengan hati dan perilaku. Anak-anakmu sudah mulai melupakan yang tua." Suara itu bergema dalam batin Ki Damar. Ruatan besar digelar ulang. Kali ini bukan hanya sesajen dan wayang, tapi seluruh warga diminta berdoa, berdamai, dan saling meminta maaf satu sama lain. Hasil bumi terbaik diletakkan di altar bambu. Saat malam puncak, hujan gerimis turun. Di ujung lapangan, sosok Semar kembali muncul. Kali ini, ia hanya berdiri sebentar, menoleh ke arah warga, lalu tersenyum dan berjalan perlahan ke arah hutan. Pagi harinya, semua tanaman yang semula layu mendadak segar. Sungai yang hampir kering mulai penuh kembali. Bayi yang lama sakit sembuh. Di akar pohon randu, warga menemukan setangkai melati dan sehelai kain putih. Tak ada yang berani menyentuhnya, kecuali Ki Damar yang berkata, "Semar sudah pulang. Jagad kita sudah dibenahi." Sejak hari itu, ruatan di Desa Watuwesi bukan sekadar tradisi, tapi juga momen menyambung kembali manusia dengan leluhurnya karena mereka tahu, Semar bisa datang lagi kapanpun tanah ini mulai melupakan asalnya.